Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idea Fasil Putri dengan NIM 09 dari kelas 2A Pendidikan Agama Islam. Pada hari ini saya akan membahas tentang tujuan pendidikan menurut para mufassir Al-Quran, dan ayat yang dibahas ada 4, dan surah yang dibahas ada 4. Yang pertama ada Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, kemudian ada Surah Ali Imran ayat 137 sampai 139. Yang ketiga ada Quran Surah Al-Hajj ayat 40 sampai 41. Dan yang terakhir ada Quran Surah Al-Fath ayat 28 sampai 29. Untuk Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, pada pembahasan pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, menurut tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab menyatakan bahwa liya'budun di sini, kata liya'budun di sini artinya tidak hanya sekedar sembah atau menyembah, namun juga ini berarti tunduk dan patuh terhadap Allah, tunduk dan taat kepada Allah. Dan di saat tunduk dan patuh terhadap Allah itu, kita juga menimbulkan atau memunculkan rasa mengagumkan terhadap pencipta kita. Kemudian juga bukan berarti Allah menurut tafsir Al-Qurtubi, bukan berarti juga Allah itu membutuhkan ibadah kita. Namun kita itu beribadah untuk mengenal Allah. Kemudian kalau misalnya kita tinjau dari tujuan pendidikan dengan ayat ini, menurut tafsir Tarbawi, jadi kan dalam ayat ini menjelaskan tentang hakikat manusia diciptakan. Nah, manusia ini harus mengetahui hakikat ia diciptakan agar hidupnya jelas. Dan hakikat ia diciptakan adalah beribadah. Dan hakikat dari beribadah itu adalah bagaimana seseorang itu taat dan patuh terhadap perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Maka kemudian tujuan pendidikan dalam ayat ini berarti membentuk orang yang dididik atau murid ini memiliki rasa patuh, rasa taat terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat, dan khususnya itu terhadap Sang Pencipta. Nah, kemudian surah yang kedua yakni ada Quran Surah Ali Imran ayat 137 sampai 139. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablikum sunan fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Hadza bayanun lin-nasi wa hudan wa maw'izatan lil muttaqin. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang artinya, sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Karena itu, berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Kemudian, inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia, serta menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian, janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, karena sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Nah, pada Quran Surah Ali Imran ayat 137 sampai 139 ini, menurut tafsir Al-Misbah, jadi ada kata sunan di sini. Sunan di sini berarti sunnatullah, dan sunnatullah adalah ketetapan-ketetapan Allah, yang dimana ketetapan-ketetapan Allah ini tentunya akan menjadi maslahah bagi umatnya atau bagi hambanya. Dan kemudian di sini ada hudan
Hudan di sini adalah petunjuk. Petunjuk ini adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah petunjuk bagi kita untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Dan di dalam Al-Quran juga terdapat sejarah-sejarah yang dapat kita pelajari. Jadi pelajaran-pelajaran itu dapat diambil oleh orang-orang yang bertakwa. Kemudian dalam hal ini ada mau'izah. Mau'izah ini adalah peringatan. Jadi peringatan ini adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Bagaimana sama. Jadi dia mampu mengambil pelajaran dari apa yang telah ia lakukan sebelumnya. Nah, kemudian menurut tafsir Tarbawi, jadi maksud dari ayat ini, jadi sebelumnya ada di tafsir Al-Qurtubi, jadi ayat ini menceritakan tentang perang Uhud. Jadi di perang Uhud kan orang-orang Muslim kalah, dan di situ kita disuruh untuk belajar dari kesalahan itu agar kesalahan tidak berulang. Dan juga di situ orang-orang Muslim dikuatkan lagi oleh Allah dengan apa? Dengan menyatakan bahwa janganlah kamu bersedih hati, janganlah kamu merasa lemah. Karena apa? Karena yang menentukan derajat seseorang itu adalah keimanan. Nah, terus masuk ke tujuan pendidikannya menurut tafsir Tarbawi. Jadi ayat ini memiliki tujuan pendidikan untuk bersikap teguh atau membentuk pribadi yang teguh di mana ia tidak mudah goyah. Dan juga jadi tujuan pendidikan dalam ayat ini membentuk pribadi yang dididik itu mampu mengambil pelajaran dari kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Jadi di sini pendidikan diharapkan dapat membentuk pemikiran-pemikiran yang lebih lebih terarah. Jadi dia tidak langsung menentukan apa pilihannya, namun juga dia mengatur bagaimana caranya apa yang ia lakukan ini nantinya tidak akan menimbulkan kesalahan seperti pada masa dahulu. Nah, terus juga ayat ini tujuan pendidikannya agar membentuk pribadi orang-orang yang fokus. Jadi dengan kefokusan ini dia bisa menelaah terlebih dahulu apa yang akan ia lakukan sehingga apa yang ia kerjakan nantinya tidak impulsif. Kemudian selanjutnya ada Quran Surah Al-Hajj ayat 40 sampai 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهون عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Yang artinya yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang jelas, hanya karena mereka mengatakan Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lainnya, tentu telah dirobohkannya biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid yang di dalamnya terdapat banyak asma Allah atau nama Allah. Maka Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Selanjutnya yaitu orang-orang yang jika kami berikan kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat,
menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Nah, jadi pada Quran surah Al-Hajj ayat 40 sampai 41 menurut tafsir Al-Qurtubi, jadi di sini ada cerita tentang Rasulullah di mana beliau dan para sahabat diusir dari kampung halamannya. Karena apa? Karena menyerukan tauhid. Nah, maka dari itu sebelumnya Allah tidak memerintahkan Rasulullah dan para sahabatnya untuk melawan para kaum kafir itu. Namun ketika masanya sudah terkumpul, barulah Allah menyeru kepada Nabi dan para sahabatnya untuk melakukan perlawanan terhadap orang-orang kafir. Karena jika tidak ada perlawanan dan terus menerima, nantinya akan lebih banyak hal-hal keji yang dilakukan oleh para kaum kafir Quraisy pada saat itu. Nah, maka dari itulah ayat ini berkenaan dengan hal itu. Nah, selanjutnya juga di sini Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Jadi bukan berarti Allah itu membutuhkan pertolongan dari kita untuk menolong agamanya. Namun Allah berfirman di sini bahwa ya ciri-ciri orang yang dapat menolong agamanya itu adalah orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman di sini disebutkan bahwa orang-orang yang menunaikan sholat, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menyerukan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Kemudian tujuan pendidikan menurut tafsir Tarbawi pada ayat ini, Quran surah Al-Hajj ayat 40 sampai 41 itu mengajarkan bahwa pendidikan itu memiliki tujuan untuk membentuk karakter seseorang yang menghargai atau toleransi, menghormati terhadap sesama manusia, atau menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jadi bagaimana manusia dapat memanusiakan manusia, itulah tujuan pendidikannya. Dan maka dari itu, selain itu tujuan pendidikan dalam ayat ini atau dalam surah ini juga berkenaan dengan membentuk kesadaran spiritualitas, juga kesadaran sosial. Kesadaran spiritualitas itu disebutkan di sini bahwa sholat atau ibadah. Kemudian kalau misalnya kesadaran masyarakat atau sosial itu bentuknya dalam zakat, karena zakat itu kan menyucikan, dimana kita memberikan sebagian harta kita terhadap sebagian yang membutuhkan. Nah, kemudian jadi intinya tujuan pendidikan dalam ayat ini adalah membentuk karakter yang berintegritas tinggi. Kemudian selanjutnya ada Quran surah Al-Fat ayat 28 sampai 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih. وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم
مغفرة وأجر عظيما وأجرا عظيما. Yang artinya, dialah yang mengutus Rasulnya dan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang terhadap orang-orang mukmin. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia dan keridhoannya. Pada wajah mereka terdapat tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat orang yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batunya, di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Nah, jadi Quran surah Al-Fat ayat 28-29 ini di situ ada kata hudan. Nah, hudan di sini juga sama artinya petunjuk, yaitu Al-Quran, dan juga menurut tafsir Ibnu Katsir, jadi ayat ini fokusnya ke sifat Nabi dan juga ke para sahabat yang selalu mendukung, mendorong kekuatan terhadap Rasulullah dalam menyampaikan risalahnya atau dalam menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya. Nah, jadi Allah ini kemudian merumpamakan sahabat-sahabat Rasul ini dengan benih yang mengeluarkan tunasnya tadi. Jadi Rasulullah dan para sahabatnya itu seperti satu kesatuan, di mana sahabat Rasulullah ini senantiasa mendukung Rasulullah. Nah, kemudian menurut tafsir Tarbawi dari ayat ini, Quran surah Al-Fat ayat 28-29, menurut tafsir Tarbawi, tujuan pendidikannya adalah untuk membentuk karakter juga, sama karakter yang lemah lembut terhadap kebenaran, namun tetap tegas terhadap kesalahan-kesalahan yang ada atau keburukan. Nah, maka dari itu tujuan pendidikan dari ayat ini juga bagaimana kita atau bagaimana yang dididik ini dapat menyikapi sesuai dengan konteksnya atau menyikapi hal yang sesuai. Jadi dia bisa menempati dirinya lemah lembut ketika situasinya memang benar, dan bisa lebih tegas ketika situasinya memang salah. Dan juga dalam ayat ini tujuan pendidikannya adalah untuk membentuk karakter yang rendah hati, sebagaimana Rasulullah SAW. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.